Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi saya coba mau lanjutin lagi playlist tentang Flutter UI. Ini baru ada 5. Jadi udah lama nih nggak update. Yang terakhir update itu di 27 November 2021 gitu ya. Udah lama banget nih, udah hampir 1 tahun yang lalu. Jadi saya mau tambahin lagi Flutter UI ini ada banyak desainnya dari beberapa orang gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba buat slicing UI dan membuat expense app ya. Ini desainnya karya dari Bang Braja Omar Justiko ya. Terima kasih Bang udah nyiapin desain UI UX-nya yang di public ya di Figma Community. Jadi nanti saya kasih link URL-nya, teman-teman bisa kunjungin aja nih si Figma Community ini. Nanti karyanya Bang Braja tinggal di copy aja. Jangan lupa di like ya. Jangan lupa di like. Nah, di sini kita akan copy. Kebetulan saya udah copy. Nah, di sini ada Figma-nya. Jadi kita masuk aja langsung buat desainnya. Nah, sebenarnya desainnya tuh banyak. Kita nggak slicing semuanya. Semuanya ini kita nggak bakalan buat. Tapi kita coba buat yang mana nih? Terserah teman-teman sih sebenarnya. Kita coba buat tampilan home aja kali ya. Mungkin kalau di login ini tinggal dipasang image dan lain sebagainya. Ini eh, masih terlalu ini ya, belum terlalu susah. Nah, mungkin yang di sini nih kita akan coba slicing UI di bagian home yang ada grafik-grafik kayak gini nih. Nah, kita pakai package apa? Terus ada navigation bar. Nah, itu kita pakai package apa? Mungkin desainnya nanti kita akan buat mirip-miripin kayak gini ya. Nah, sekarang gimana cara step awalnya? Nah, step awalnya kita buat project dulu. Di sini saya pasang di desktop aja, kita bikin project menggunakan get CLI ya. Pastikan teman-teman sudah menginstal get CLI. Get min v ini, get CLI-nya sudah terinstall nih. Kebetulan saya pakai versi yang 1.7.1. Nah, materi get CLI teman-teman bisa install dulu. Materi get CLI-nya ada di channel saya. Dicari aja. Kita yang penting kalau teman-teman sudah menginstal get CLI, kalau ditulis get min v itu udah muncul kayak gini. Maka kita udah bisa bikin project menggunakan get CLI. Get create project, nama projectnya misalnya kita expense. Nah, kita enter aja. Kita bikin Flutter project, kita namain misalnya Kuldi project, company-nya Swift, Kotlin, next aja nih ya. Kita buat dia next aja secara default gitu. Nah, jadi ini kita tungguin sampai projectnya selesai. Oke, nanti kalau misalnya udah selesai, kita menggunakan getX Jadi dalam UI ini, slicing UI ini, kita menggunakan getX sebagai state manajemennya. Oke, ini kita tungguin dulu sampai selesai. Oke, ini agak lumayan lama. Nah, ini getX kita enter aja dan kita enter lagi. Oke, oke ini udah mau jadi dan selesai. Nah, kalau udah kayak gini udah selesai, berarti ini kita udah punya nih project Flutter kita. Nah, tinggal dibuka aja di VS Code. Lalu ya udah, kita akan buat UI-nya berdasarkan desain yang kayak gini. Nah, pertama-tama di sini mungkin kita akan buat seperti ini ya. Nah, di sini sebenarnya terserah teman-teman mau pakai app bar atau nggak mau pakai app bar bisa. Jadi ini nampaknya di belakang layar ini di warna belakangnya itu adalah kayak gradien gitu. Ini warna kuning, terus di sini bawahnya ada kayak warna ungu gitu. Nah, ini kita harus tumpuk menggunakan stack nih ya. Jadi sebelum kita masuk di sini saya biasanya kalau memulai suatu project mau nge-slicing UI kita simpen warna-warnanya dulu ya. Jadi di sini di dalam app ini saya buat sebuah konstan. Nah, ini adalah konstan aja. Konstan. Nah, ini ada colornya nih. Nah, ini color palette-nya di sini. Color.dart. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bikin final konstan. Misalnya ini warna primary-nya. Primary-nya warna apa gitu. Kita menggunakan color menggunakan hexa ya. Tapi ini kita import dulu. Import ininya. Apa? Materialnya.
Materialnya kita import dulu nih. Oke, seperti ini. Nah, di color ini misalnya 0x FF. Nah, ini ada hexanya. Kita coba buat seperti ini, color. Di sini warna primary-nya mungkin ini kebanyakan warna ungu ya. Jadi misalnya kayak gini nih, button warna ungu. Nah, semuanya kayaknya primary-nya itu warna ungu nih. Nah, warna ini nih, violet. Nah, ini kita coba copy aja nih warna ungunya. Ternyata ini alfanya, kemudian di sini ada warnanya. Nah, ini primary-nya warna ungu. Kita pasang. Oke, kemudian setelah kita punya warna primary-nya, kita mau pasang mungkin di sini ada warna soft-nya nih ya. Warna soft-nya nih yang ini nih. Kita copy. Warna soft-nya ini kita namain aja violet soft ya. Ini buat yang soft-nya. Kita pasang. Oke. Kemudian ada warna apa lagi di sini? Nah, mungkin kita bakalan bikin home ya. Di sini ada warna kayak warna ini nih. Warna kuning ya mungkin ya, ini warna kuning. Tapi kita warna hijau dulu nih, kita ambil warna hijaunya. Mana dia? Warna hijau nih mungkin ini ya. Warna hijaunya. Nah, yang ini green, ini kita copy. Kemudian di sini kita tambahin warna greennya. Warna green itu yang seperti ini. Oke, nah kemudian di sini ada warna merahnya. Warna merah ini kita ambil heksanya. Ini buat green, ini buat yang merahnya. Warnanya ganti. Oke. Kemudian ada warna apa lagi? Ini ungu ya, sama primary juga. Ini juga warnanya sama nih, primary juga. Kemudian ada warna ini ya, kuning ya. Kuning, warna yellow. Yellownya ada yang terang, ada yang softnya nih. Nah, yellow terang yang ini kita ambil. Ini kita ganti yellow. Kemudian di sini kita pasangin. Ini warna yellownya. Yellow softnya kita ambil warna yang ini. Oke, nah cakep nih. Oke, kita save. Oke, ini juga warna ungu, ungu soft. Udah ada nih ungu softnya. Yang ini 5FF. 5FF, udah benar ya. Violet soft maksudnya. Kemudian ada warna merah. Merahnya yang softnya yang ini. Red soft. Ini kita pasang. Oke, sip. Green warna hijau juga ada softnya nggak dia? Kepakainya buat di mana? Sebenarnya ada nih yang softnya ya. Ada warna hijau softnya juga. Terserah ini mau dipakai apa enggak. Tapi ya copy aja dulu. Green soft. Yang ini yang warna softnya. Oke. Kemudian ada biru sebenarnya nih. Ada birunya juga. Biru. Oke, nah ini kita warna biru. Kita copy. Blue. Nah, ini kita duplikat aja. Ini ganti yellownya jadi blue. Blue-nya ini kita paste. Ini warna birunya. Untuk biru softnya itu yang ini. Kita copy dan di sini kita pasang paste. Oke. Nah, semua warnanya kita udah punya nih sebenarnya. Nah, kalau semua warna ini udah punya, maka tinggal kita buat aja. Oke. Ya udah, kita buat home-nya dulu deh, yang ini ya. Nah, di sini ada warna teks nih. Mungkin warna teksnya ini apakah hitam? Belum. Ini enggak hitam banget nih. Ini ada warna agak ke atasan nih. Jadi ini kita pasang kayak dia aja. Ini warna teksnya. Ini warna teksnya berarti kita pasang final. Ini warna text color ya. App text ini kita pasang colornya 0x FF ini buat opacity-nya. Oke, sip. Nah, ini warna teksnya. Nah, kemudian ada warna yang abu-abu sebenarnya nih. Abu-abunya kita copy. Ini teks softnya nih. Teks softnya kita pasang. Sorry. FF kita pasang. Nah, ini udah nih. Oke.
Warnanya udah, kuning udah ada, merah ada, ini warna softnya juga udah ada. Apalagi? Udah ya? Udah semua ya? Nah udah nih, kita coba nge-cloning slicing UI yang bagian ini dulu. Oke, nah sekarang idenya adalah kita udah punya semua warnanya. Biasanya di dalam color.dart ini saya pasangin temanya nih. Jadi di sini temanya itu saya udah tentuin dari sini nih. Ya terserah teman-teman mau pakai tema atau enggak, terserah teman-teman. Tapi kita pasang seperti ini aja dulu, warna biasa, nggak usah pakai tema dulu. Di sini kita pasang expense. Nah, routing pertamanya itu adalah di bagian home view. Nah, ini kita coba running dulu nih. Nah, kalau kita lihat ya, di sini app bar-nya itu langsung seperti ini ya. Kalau kita pasang app bar nanti warnanya itu ada seperti ini, warna biru dari sampai atasnya nih, sampai ada sinyal-sinyal itu ketutupan warna app bar. Nah, kalau ini kan enggak nih. Jadi dia ikut ke gradasi di belakangnya, di bodinya. Maka yang harus kita lakukan, kita tanpa app bar nih teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan app bar, tapi scaffold kita itu kita nggak bisa kasih background color, karena background color ini hanya satu warna ya. Sedangkan di sini ada gradasi nih. Maka yang harus kita lakukan adalah kita main di bodinya, di body sini nih. Ya, jadi kita menggunakan stack. Nah, stack nih. Nah, yang pertama, stack yang tumpukan pertama itu adalah background ya. Background. Nah, kemudian tumpukan kedua adalah page-nya gitu ya. Page view-nya. Page view-nya. Nah, seperti ini. Nah, mungkin di bagian background ini kita coba pasang kontainer aja. Kontainer, kita kasih warna dulu aja. Kontainer kita kasih warna dari app warna biru dulu deh, atau enggak primary dulu, app primary. Nah, ini kita save karena ini kita ambil ya colornya. Nah, ini kita coba running dulu deh ya. Codingan kita coba running, nanti tampilannya kayak gimana kita tungguin dulu sampai dia selesai keinstall. Oke, nah ini warnanya udah warna primary nih. Nah, sekarang ini kan kalau misalnya kita pasang seperti ini, si kontainer itu akan memenuhi seluruh layar karena belum ada dia ngepasang langsung ke badinya. Jadi dia si badinya itu langsung ke extend gitu. Nah, di sini warna yang backgroundnya itu kita akan buat dia gradasi. Maka kita akan pasang dekorasi di sini. Box decoration. Nah, kemudian di sini ada gradient namanya. Gradient kita pasang linear gradient. Kenapa linear? Karena kita akan pasang ini ya. Kayak gini nih, dari atas ke bawah. Kalau radial dia bentuknya nanti melingkar. Kalau kayak gini kan linear ya. Linear gradient. Nah, ini kita coba pasang. Dia butuh colors ya. Jadi dia butuh lebih dari satu color. Nah, kita list of color, maka kita pasang aja warna yang yellow ya, mungkin yellow. Terus kemudian bawahnya itu primary. Nah, ini kita coba save dulu nih. Nah, jadinya kayak gini. Kayaknya kurang pas nih ya. Nah, mungkin ini dia secara default dari kiri ke kanan, maka kita bisa dari atas ke bawah. Bagiannya dari alignment, dari top center, kemudian end-nya itu sampai bawah ya, bottom center. Kita coba save, nanti dia akan berubah kayak gini. Nah, sekarang PR-nya adalah kita akan merubah warnanya biar lebih soft. Kayaknya dia pakainya yang soft deh. Soft, kita coba save. Nah, ini kayak gini nih kayaknya nih. Primary juga mungkin dia pakai yang soft nggak sih? Violet soft. Kita coba save. Oke. Ya kayak gini lah. Oke, ya mirip-mirip lah ya. Backgroundnya seperti ini. Atau teman-teman kalau mau pakai primary bisa. Nah, buat ngilangin buat nge-opacity-in, kita bisa tambahin width opacity. Misalnya kita mau 0,2-nya 0,2%, misalnya kayak gini. Nah, ini bisa nih ya.
Nah, jadi kayak gini. Ini backgroundnya nih, baru backgroundnya. Nah, biasanya kalau misalnya di seluruh dia banyak page ya. Banyak page, misalnya di sini kan ada di home, itu backgroundnya seperti ini warnanya. Kemudian di transaction itu warnanya kayak gini juga, atau di profile itu warna backgroundnya seperti itu. Maka ini kita bisa ekstrak nih. Kita akan jadikan dia sebagai widget yang bisa dikonsumsi di banyak page gitu. Atau kita buat seperti ini aja dulu. Nah, untuk page view-nya di sini, nah ini baru nih kontennya nih. Misalnya isinya seperti ini nih. Kita mau ada nih warna gambar nih ya. Berarti di sini kita pasang raw dulu. Misalnya di sini raw children. Nah, ini kita pasang ini. Di sini. Oh iya. Sebelum raw dulu, kita akan buat dia bisa di-scroll apa enggak nih ya. Jadi idenya kayak gimana? Misalnya di sini kita mau nge-scroll seluruh konten dari bodinya itu, atau hanya di bagian ini aja nih, dari sini nih. Atau dari sini nih, dari span frekuensi. Misalnya kita scroll ke atas, nah ini yang atasnya tetap nih, yang detailnya tetap, cuman yang bisa di-scroll dari sini nih. Ada batasnya. Terserah ya, terserah teman-teman. Kalau misalnya seperti itu, maka kita akan buat dia dua bagian. Yang satu yang nggak bisa di-scroll, yang kedua adalah yang bisa di-scroll. Nah, jadi di sini kita pasang kolom dulu. Nah, di sini kita pasang children-nya. Ini yang tidak bisa di-scroll. Di-scroll. Nah, ada yang bisa di-scroll di sini. Oke, nah idenya seperti ini. Nah, yang tidak bisa di-scroll, kita akan pasang dia row ya. Di sini 1, 2, 3, ada 3 nih. Oke. Di sini ada circle avatar. Oh, sorry, row dulu ya. Row dulu. Kita pasang dia main aksisnya saling menjauh aja. Main axis alignment, space between. Kemudian kita pasang children, circle avatar. Kita save. Nah, jadi ini di sini. Nah, secara default kalau kita langsung pasang di body, dia itu langsung di pixel paling ujung. Nah, gimana biar dia ada di bawahnya nih, tidak menutup kayak gini nih. Nah, bisa nih, caranya adalah si kolom ini kita bungkus satu widget dengan save area. Kalau kita save, nanti dia akan tepat di sini nih. Ya, jadi dia nggak ikut-ikutan dari atasnya. Itu kita bisa secara simpelnya kita bisa menggunakan save area, atau kita menggunakan padding. Nah nanti paddingnya add inset titik only top misalnya, only top. Nah kita ambil dari konteks media query padding dot top. Nah ini bisa didapat jika teman-teman pakai getX ya. Jadi dari getX bisa langsung dapat konteks.media query padding ini. Nah ini dari get nih. Ya kalau kita save, jadi ini sama aja nih. Kalau kita restart nggak beda. Jadi padding ini dia ngambil jarak di sini dari ujung atas pixel teratas sampai dia jarak yang nggak ada sinyalnya nih, atau jarak yang safe gitu ya, nggak ada lengkungan. Jadi ngepas banget di bagian sini. Ya kayak gitu. Nih padding top. Kalau padding bottom juga sama seperti ini. Jadi di bagian lengkungan ini itu nggak kehitung. Jadi pas dia rata dia langsung ngambil dari sini. Nah itu padding bottom ya. Bisa kayak gitu, bisa pakai save area, atau kita ribet ya, mendingan pakai save area aja deh. Nah pakai save area hasilnya sama. Save area itu dia nge-save padding yang top, bottom, kanan kiri itu udah dibungkus semua di sini. Nah sekarang ini ada row circle avatar. Nanti ini idenya adalah kita kasih gambar gitu ya, cuman nanti dulu aja. Di sini apalagi nih? Kita pasang ini teks ya. Kita ada teks. Di sini sebenarnya ini bulan ya, Oktober. Misal kayak gitu. Kemudian satu lagi ini ada icon lonceng ya. Icon button kita pasang nanti dulu. Icons titik notification kalau nggak salah. Nah ini nih lonceng nih. Nah kita pasang yang ini aja.
Oke, sip. Nah, di sini biasanya icon-icon itu warnanya secara default langsung warna primary nih. Ini warna ungu, ini ikonnya juga warna ungu dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa langsung pakai tema atau langsung kasih warna aja di sini. Color app primary. Kita pasang seperti ini. Nah, nanti dia warnanya warna ungu. Oke, kalau misalnya udah, mungkin ini biar nggak mepet, si row-nya ini kita pasangin padding tapi simetrik aja, atau nggak apa-apa simetrik. Jadi horizontalnya kita pasang 20, kanan kiri ini 20 ya. Jadi biar nggak mepet nih. Oke, biar nggak mepet. Nah, kemudian oke, ini udah selesai. Nah, mungkin di Oktober ini ada icon lagi ya. Nah, ini si teksnya ini kita perlu bungkus dengan row. Satu lagi icon biasa aja nih, kita copy, kita pasang di sini. Iconnya itu icon ini ya, row down. Kita coba cek lagi. Sorry. Row down, kita pasang, kita cari yang ke bawah dia. Mana dia? Oke. Ke bawah, ada nih di bawah nih. Nah, ini dia nih. Raw down outline aja. Nah, kita save jadi kayak gini. Sip. Nah, ini bulan Oktober ya. Oke, ini udah semua. Kemudian ini ada row-nya. Kemudian ada apa lagi yang tidak bisa di-scroll? Ini ada account balance. Nah, ini kita copy dulu nih. Copy, kita pasang teks account balance, kita save. Nah, ada di sini mungkin kita kasih jarak size box egg 20 mungkin. Kita save. Jadi di sini nih, agak ke bawahan. Oke, account balance. Nah, kemudian ada lagi nih dolar ya. Ini kita copy, ini kita duplikat. Misalnya kayak gini. Nah, bisa kayak gini nih. Oke, ini harus di backslash nih biar dia terhitung bahwa ini karakter gitu. Jadi kalau kayak gini, ini dianggap sebuah variabel. Nih mau masukin variabel apa? Kalau di Dart gitu ya, string interpolation. Tapi kalau kita kayak gini, berarti kita ngeskip, dia tuh bukan mau ngambil variabel, tapi dia adalah dolar ya, dia dolar. Nah, jadi kayak gini. Mungkin ini kita akan kasih styling, text style. Nah, ini buat size-nya itu berapa? 40 misalnya. Nah, kayak gitu misalnya ya. Ini kita duplikat, ini 10 aja jaraknya biar nggak terlalu mepet. Kemudian kita pasang lagi size box. Ini untuk yang bawahnya lagi itu mungkin ini bold ya. Font weight-nya kita pasang bold. Bold. Nah, ini agak tebel nih. Nah, kalau misalnya udah, kita mau buat seperti ini. Ini ada dua nih. Ya, mungkin ini income sama expenses gitu ya. Nah, ini warnanya hijau sama merah. Nah, untuk mau ngebuat kayak gitu, kita butuh row sebenarnya ya. Yang pertama kita pasang children container dulu ya. Biasanya saya pasang width misalnya 300. Ini ngasal aja ya dulu ya. Nanti nyocokin. Kita kasih warna random dulu. Green. Nah, kita save. Nah, jadi kayak gini nih. Ini ukurannya 300, terlalu panjang. Nah, untuk dapetin jarak sebenarnya dia lebar device ini seberapa sih? Nah, kalau di getX itu bisa menggunakan get width. Get width ini full nih dari sini sampai sini. Nah, kalau kita bagi dua, nah itu jadi setengahnya. Nah, kita anggaplah kita ambil bagi 2 atau 0,5 nih setengahnya. Kita ambil 0,3 aja lah. Misal segini atau 0,35. 0,35% kayak gitu boleh ya. Misalnya ini jangan 100 tapi 70 aja. Nah, seperti ini. Misalnya di sini ada warna lagi, kontainer ini app red, warnanya yang merah. Jadi nih, merah sama hijau. Nah, sekarang idenya adalah kita mau main aksisnya biar bener nih. Main aksisnya itu di space evenly kali ya. Jadi dia sama rata nih kanan kiri semuanya sama rata. Oke, ini udah cakep nih. Tinggal kita benerin aja
border radiusnya. Jadi pasang di dekorasi, box decoration, kita pasang colornya di bawah dekorasi, kemudian kasih yang border radius circular, ini misalnya ya 20 lah misalnya. Nah jadi kayak gini, ngelengkung dia. Sip. Nah ini kita copy, ini biarin aja dulu. Kemudian di kontainer ini dia punya child, dimana di dalamnya itu ada warna putih, ada logonya nih ya. Kemudian ada ini, berarti ini kita anggap ini satu kontainer. Di sini ada kolom, berarti ini kita pasang row dulu ya. Kita pasang row. Ini childrennya, ini ada kontainer warna putih. Kita kasih widthnya 50, height-nya 50. Ini ngasal dulu ya. Color app white. Oh kita nggak punya warna putih nih, enaknya kita pasang warna putih dulu. App white. Nah sebenarnya kita bisa menggunakan colors titik white gini ya, cuman biar lebih rapi semuanya app white, jadi lebih cepet nanti ngodingnya. Black juga ya, sama ya, black. Nah ini kita pasang black. Oke sip. App white ini jadi enak, app white kayak gitu. Jadi mau masang warna tulis aja app apa gitu, karena warnanya kita udah siapin. Nah warnanya kayak gini nih, ini 50-50. Oke. Nah kita pasang border radius juga sih sebenarnya. Ini app white-nya kita masukin ke sini, bordernya kita pasang 10 aja. Nah jadi kayak gini. Nah itu warna putihnya. Nah kemudian di satunya lagi ini kita pasang kolom, ada 2 buah teks. Jadi kita pasang seperti ini, kolom. Childrennya itu ada sebuah teks. Mana dia? Ini kita copy aja nih. Ada sebuah teks yaitu income dan $5.000. Income dan $5.000. Ini kita copy. Kita paste di sini. Jangan lupa ini backslash. Nah, jadi nih, udah semuanya tinggal dirapin aja. Yang pertama cara ngerapinnya adalah kalau misalnya di dalam kontainer yang warna hijau ini ya. Di dalam kontainer warna hijau ini, kalau misalnya di dalamnya ada sebuah child yang memiliki ukuran, maka dia kalau kita tutup itu dia akan menyesuaikan. Tuh, seperti ini ya. Dia akan menyesuaikan. Nah, mungkin yang kita pasang adalah height-nya itu nggak usah. Jadi dia menyesuaikan aja nanti, menyesuaikan dalamnya. Nah, untuk width-nya ini kita tentuin 0,35, nggak apa-apa ukurannya segini. Biar dia nggak kepanjangan. Nah, tapi dia kita kasih padding. Karena dia biar nggak mepet ya. Add inset dot symmetric. Misalnya horizontalnya itu kita pasang 10, vertikalnya kita pasang 5, contohnya kayak gini. Nah jadi kayak gini ya, atau semuanya aja deh, kita pasang 20, save, jadi kayak gini nih nanti, atau terlalu banyak 15. Oke misalnya kayak gini lah. Nah ini mungkin kita panjangin lagi 0,4 aja kali ya, 0,4. Nah seperti ini. Nah ini udah cakep nih. Nah kemudian di sini kita kasih jarak dulu, size box, width. Ini kasih jarak 10 aja. Biar dia nggak terlalu mepet. Nah income ini kita kasih styling. Jadi sini pertama warnanya warna putih aja. Kemudian ya udah dia warna putih. Income gitu ya. Nah ini $5.000 warna putih juga dia sama. Kita copy, kita paste, cuman kita agak perbesar nih size-nya, 14 misalnya, atau 16. Nah ini kita 16, font weight-nya kita tebelin biar buat ngebedain. Nah jadi kayak gini. Nah kalau dilihat-lihat di sini kolomnya itu dia akan menyesuaikan. Misalnya kita panjangin nih. Nah pas kita panjangin dia akan overflow dan lain sebagainya. Nah caranya adalah yang pertama sebelum kita bahas overflow. Nah ini income ini saya mau ada di rata kiri. Maka si kolomnya kita pasang cross axis
start biar dia rata kiri. Nah, mungkin di sini kita kasih jarak, size box aja. Ini nggak usah banyak-banyak, misalnya 5. Seperti ini, income, ini height ya. Jaraknya 5 dari atas ke bawah. Nah, kemudian main aksisnya itu kita pasang dia ada di atas. Ini. Nah, untuk mengatasi overflow, kalau misalnya dia duitnya banyak ya, kayak gini, kan bakalan jelek nih. Nah, itu kita bisa bungkus si teks ini dengan satu widget namanya Fitbox. Fitbox. Nah, jadi dia akan menyesuaikan nih. Kalau kita save, mana dia? Font size-nya. Oh, itu efek dari ini ya. Ini kita coba pasang karena dia row, ini kolomnya itu kita bungkus expanded dulu deh. Enggak. Nah, expanded itu dia akan mengambil ukuran yang paling maksimal gitu. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi ngefit box-nya itu harus ada. Jadi dia kalau semakin duitnya banyak, dia akan mengecil otomatis nih. Jadi biar nggak repot gitu ya. Kalau kayak gini, kalau 5 doang ini maksimal ukurannya kita tentuin yaitu 16. Tapi kalau dia udah terlalu panjang misalnya, dia akan menyesuaikan dia. Agak kecil, lama-lama kecil. Biar nggak jadi rusak gitu desainnya. Misalnya 5.000. Oke, ini buat income-nya. Nah, untuk si kontainer warna putih ini, itu dia kita bisa kasih image di dalamnya. Kita pasang child aja ya, menggunakan image.asset. Asset ini kita pasang logo ini nih. Logonya ini kita download aja, kita export, kita download. Sama ini juga kita download. Ini buat yang outcome. Ini kita download. Oke, nah ini udah berhasil download nih logo dua-duanya. Nah, tinggal kita pasang di sini. Ya, kita buat aset dulu. Aset. Kemudian di sini ada folder untuk icons gitu ya. Nah, icon ini kita pasang ini. Kita pasang di dalam sini. Nah, ini kita ekstrak. Mana dia? Nah, ini mana dia? Nah, ini buat outnya. Ini kita pasang ke sini dulu. Nah, ini out nih ya. Out. Nah, untuk innya kita ekstrak lagi yang bawahnya. Oke, ini buat income ya. Kita pasang di sini. Ini buat innya. Nah, kita udah punya nih asetnya. Nah, aset itu bisa dipanggil di sini ketika kita mendaftarkannya di Paspec YAML. Jangan lupa ya. Kita pasang assets. Asetnya dulu. Assets. Kemudian kita masukin path-nya. Assets/icons. Apa gitu ya. Nah, kalau mau ngambil seluruh foldernya, jadi kita tambahinnya seperti ini aja. Kita save. Kalau misalnya udah di save, dia akan nge-get. Oke, udah ngedaftarin. Di sini kita tinggal pasangin aja asset slash icon slash income in.png misalnya. Kita save. Nah, ini udah jadi. Oke, cakep ya. Jadi di sini kita pasang 12 ya deh. Biar agak melengkung, atau 15. Biar agak melengkung. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini income kita. Nah, buat outcome ya, sebenarnya dia mirip ya. Dia mirip nih di bagian kontainer ini nih. Ya, jadi di sini kontainer ini kita hapus aja, tinggal kita ganti warna aja. Ini bisa kita ekstrak nih ya. Kita kontrol ini, klik kanan, kita refraktor ya. Di sini refraktor. Saya pakai shortcut. Nah, di sini kita ekstrak widget aja. Apa yang kita ekstrak di sini adalah balance atau info balance. Misal kayak gitu. Namain aja info balance. Nah, jadi bakalan ke ekstrak nih. Biasanya ekstrak widget ini saya cut, saya pasang di view ini, saya bikin folder baru namanya widget yang bisa dipakai gitu ya. Ini info balance .dart.
Nah, jadi lebih rapih. Kita pastekan. Jangan lupa kita import semua yang kita perluin. Misal di sini kita copy semuanya. Kita pasang. Home controller nggak perlu lah ya. Kita save dan selesai. Info balance ini kita jangan lupa kita import ya. Import /, kita masuk dan kita panggil. Oke, ini udah selesai. Nah, PR-nya kalau misal kita punya dua, ini warnanya masih sama. Nah, tinggal kita ganti warna di sini. Apakah dia income atau outcome gitu ya. Jadi di sini kita terima dulu sebuah boolean. Apakah income? Income. Nah, boolean ini kita pasang required this.income. Seperti ini. Kita buat dia sebagai final. Nah, kalau dia income, maka dia warnanya warna hijau. Sama dengan true, maka dia hijau. Tapi kalau dia outcome, maka dia warnanya merah. Seperti ini. Nah, sama nih konsepnya. Kalau misalnya dia income, dia pakai yang ini. Kita copy. Kalau dia outcome, kita pakai yang out-nya. PNG-nya yang out. Kita coba save. Oke, nah ini income, outcome, ini sama nih. Kita copy. Income, outcome. Nah, kita save. Di sini tinggal kita pasangin income-nya true, yang ini income-nya false. Kita save. Nah, jadi untuk value-nya sebenarnya di sini harus ada satu lagi nih buat data balance-nya nih. Ya, data ininya, dolarnya. Misalnya di sini kita pasang final integer boleh atau double atau string, bebas ya, terserah teman-teman. Misalnya string di sini adalah balance-nya nih. Nah, di sini kita pasang balance-nya dan di sini kita pasang balance-nya. Nah, misalnya di sini 5.000 gitu ya. Atau enggak kita pasang angkanya aja. Biasanya sih ini berbentuknya string integer ya. Misalnya 5.000. Nah, di sini kita copy balance-nya lagi, di sini adalah 2.000. 2.500 misalnya. Nah, nanti di info balance ini tipenya integer atau double boleh. Nanti di sini kita pasang backslash dan kita pasangin dolar lagi. Ini adalah balance-nya. Kita save. Nah, ini udah beda nih. 5.000, 2.500. Kayak gitu ya. Ya, ke close. Sorry teman-teman, ke close. Kita buka lagi emulatornya. Nah, kemudian apalagi nih yang kita harus lakukan sambil nunggu ini nih. Kalau misal kita udah, berarti tinggal span frekuensi nih. Nah, untuk yang di bagian sini kita bisa scroll dia ya. Jadi kan ini buat yang fixnya, nanti buat di scroll tinggal yang ini nih. Kita bisa scroll. Ini kita tungguin dulu. Kemudian kita coba running lagi biar nanti pas kita berubah-berubah itu bisa ada tampilan yang kita tungguin dulu nih. Nah, ini udah nih. Nah, kalau misalnya udah, kita mau ini buat bisa di scroll ya. Nah, ini kita masuk ke yang bisa di scroll. Nah, untuk bisa di scroll karena dia basisnya kolom, kita mau mengambil sisa layar dari sini sampai ke bawah. Itu kita bisa memanfaatkan expanded ya. Kita ambil seluruh layarnya baru kita pasang list view biar kita bisa geser-geser. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pasang children misalnya sebuah teks gitu ya. Teks apa nih teksnya nih? Ya misalnya ini kita pasang span frekuensi. Nah, kita copy. Nah, misalnya kayak gini. Kita save. Nah, ini nanti dia bisa di scroll nih tuh. Tapi batasnya sampai sini doang. Tuh kayak gitu ya. Batasnya sampai sini doang. Mungkin nih jangan mepet banget, kita pasang size box lagi. Ini kita cut. Ini kita pasang ya 20 lah. Misalnya kita pasang seperti ini. Jadi nanti dia scrollnya bisa sampai situ tuh. Oke, cakep. Atau enggak jangan terlalu banyak, 15. Kayak gini. Sip. Nah, cakep tuh. Nah, untuk paddingnya
di sini teksnya kita pasang padding aja. Ya, simetrik lah ya. Simetrik. Di sini ada horizontal, kita pasang 20 aja biar menyesuaikan sama yang atasnya. Nah, ini jangan lupa kita styling font weight nih ya. Kita pasang font weight bold. Kita pasang. Nah, seperti ini. Oke, nah ini udah ada paddingnya. Nah, untuk grafik ini kita nanti dulu deh ya. Kita pasang kontainer dulu aja. Kita pasang ukuran tingginya itu 200, kemudian kita kasih warna app primary gitu ya. App primary kita save. Nah, jadi nanti ini buat grafiknya lah. Ini kita pasang. Oke. Ini kita copy aja. Buat jarak dia. Gini. Oke, aman. Nah, jadi bisa di scroll nih nanti kayak gitu. Nah, misalnya ini buat grafik nanti dulu. Kemudian di sini ada ini nih. Ya. Jadi kita pasang apa nih? Row ya. Kita pasang row. Style-nya itu sebuah teks ya. Teks. Ini ada datanya. Kita coba save. Nah, ini ada row-nya kayak gitu. Nah, data ini ada banyak nih. Data ini ada banyak. Kita pasang dia ada saling menjauh aja. Main axis, space evenly. Jadi dia seperti ini. Nah, kayak gini ya. Cuman dia bedanya ada lengkungan kayak gini. Nah, di sini kita kasih jarak dulu aja biar dia nggak terlalu mepet. 10 lah, misalnya kayak gitu. Jarak 10. Nah, jadi kayak gini. Nah, kemudian di sini ada apa aja nih? Di sini ada today, week, month, year. Today, week, month, year. Nah, oke, ada 4 ya, ada 4. Nah, seperti ini. Nah, dia yang lagi aktif itu today-nya. Nah, untuk yang today kita bungkus dia dengan. Nah, untuk yang lainnya mungkin kita akan kasih styling biar sama nih. Itu kita kasih warna app teks yang soft. Nah, teksnya yang soft nih kayak gini nih. Nah, untuk yang ini kita akan kasih warna dia warna kuning nih, app yellow. Nah, ini font weight-nya kita tebelin. Font weight bold buat ngebedain. Ya, agak tebal, cuman dia kita bungkus dia dengan kontainer yang kita kasih warna app yellow soft. Kita save. Nah, jadi kayak gini. Mungkin ini kita kasih padding aja. Add inset dot symmetric. Horizontalnya itu ya 20, vertikalnya itu 10. Kalau kayak gini. Kita coba save. Nah, jadi kayak gini. Atau terlalu tinggi nih. Ini 10, ini 5 aja. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita kasih border radius, box decoration ya, colornya masukin, border radius circular. Kita pasang penuh aja deh 100 misalnya. Jadi kayak gini. Sip. Nah, ini udah cakep nih. Udah mirip-mirip lah ya. Kita pasang. Kalau misalnya udah, di sini udah ada datanya. Kita mau pasang apa lagi? Kita copy. Kita mau pasang seperti ini. Ini ada 2 ya. Ini row. Kita pasang ya. Kita pasang row lagi. Di sini itu children-nya ada sebuah teks. Sama mirip kayak gini. Ini kita copy aja nih. Ini kita paste. Nah, kalau yang ini itu adalah recent transaction. Oke. Nah, jadi kayak gini. Cuman warnanya jangan ini. Kita secara default aja. Nah, kayak gini. Oke, untuk row ini kita bungkus dia dengan padding simetrik aja. Horizontal 20 biar nyesuain. Ini saya pasang 20 aja biar dia agak jarak gitu ya. Nah, yang satu lagi itu kita pasang mirip sama yang ini kita copy kontainernya.
Di sini kita pasang. Nah, untuk main aksisnya kita saling menjauh aja nih, space between, biar dia ada saling ke pojok. Nah, untuk tulisannya itu warna violet ya, see all namanya di sini, see all. Ini violet. Oh, ini kita buat teksnya itu pasang yang primary. Yang ini violet soft. Kita save dan jadi. Nah, kemudian ini tinggal sisanya. Sisanya itu kita pasang seperti ini. Oke, nah ini kita pasang apa ya? List style aja kali ya. Ini kita pasang list style aja di bagian sini. Oke, paddingnya udah. Ini kita copy padding yang ini, selesai. Nah, kita pasang lagi paddingnya sebenarnya ya, yaitu add inset dot all. Sebenarnya nggak usah nih, kita langsung pakai panggil aja. Misalnya di sini ada 3, 1, 2, 3, bentuknya mirip ya, ada kontainer, tinggal value-nya aja nih yang beda-beda. Maka di sini kita bisa pasang list view builder aja. Tapi karena dia nggak bisa di scroll, maka dia harus kita pasang seperti ini. List return, list style. Seperti ini dulu. Item count-nya misalnya ada 5. Nah, dia kalau misalnya kita save dia bakal error. Kenapa error? Sebenarnya bukan error sih. Jadi dia nggak ada datanya nih. Misalnya di sini kita pasang leading circle avatar. Nah, save. Kita coba restart. Nah, tuh mana? Nggak ada ya kan? Nah, malah jadi hilang. Kenapa? Karena list view builder ini ada di dalam list view. Nih, kalau teman-teman cek nih. Ya, jadi di list view ini ada padding, ada ini container, ada row, ada padding lagi, ada list view. Jadi ada list view yang bisa di scroll di dalam sesuatu widget yang bisa di scroll. Nah, ini nggak boleh. Maka biar list view builder ini cuman nge-build ini aja, nggak bisa di scroll, ngikutin scroll yang atasnya, maka kita harus string dia. Kita set jadi true dan kita kasih never scroll ya. Kita save. Nah, ini baru bisa nih. Kalau kita save, kita restart. Nah, ini udah baru bisa. Jadi ini bisa di scroll. Yang ini cuman nge-build aja. Yang di scroll cuman yang ini. Kayak gitu. Nah, sekarang PR-nya adalah ini. Kita akan jangan pasang pakai leading, kita pakai title aja. Ini sebuah row ya. Kita pasang sebuah row. Children-nya di sini sebuah kontainer. Ini ukurannya kontainer, width-nya itu misalnya 60, height-nya 60. Kita kasih warna dulu, warna app yellow soft misalnya. Kita save. Jadi kayak gini nih dia. Nah, untuk jaraknya mungkin kita bisa pasang, ini kita pasang jarak padding atau kita menggunakan separator ya, separate, jangan builder. Kita menggunakan separator buildernya kita pasang size box, height-nya itu ya misalnya 10 lah, kayak gini. Biar jadi ada jarak di antara mereka gitu. Atau 20. Boleh 20 ya. Jangan 20 kebanyakan, 15. Nah, di sini kita agak gedein. Misalnya 80. Oke, jadi ini 80. Nah, tinggal kita dekorasiin, box decoration. Jangan lupa colornya masukin. Di sini kita pasang border radius circular. Ini 15 aja dulu. Kita coba save. Jadi kayak gini. Melengkung ya. Nah, ini udah cakep nih. Nah, list style ini dia agak ke dalam. Mungkin di sini list style-nya dia punya padding. Add inset-nya kita bisa kasih nih symmetric. Horizontalnya kita tambahin jadi 20. Nah, dia kan ngepas nih 20. Nah, mungkin kita akan pasang 40 biar dia agak masuk gitu. Oke, sip. Ini mungkin 10 aja biar nggak terlalu jauh dari sini. Oke, ini udah. Nah, di sini kita anggaplah warna kuning semua ya. Jadi ini teman-teman tinggal ganti aja. Misalnya warna kuning semua,
logonya itu keranjang semua nih. Kita download, kemudian kita pasang di aset ya. Ini aset kita, di sini ada ikonnya. Yang ketiga mana ini ya. Oke, udah diekstrak. Ini e-commerce shopping bag. Oke. Ini kita pasang aja di sini di icons. Ini adalah shop.png. Nah, ini kita pasang image.asset /icon/bag atau shop ya. shop.png. Kita save dan jadi. Oke, udah jadi nih. Tinggal sisanya ini karena row. Di sini ada kontainer, ada juga kolom ya, atas bawah nih. Kolom. Kita pasang seperti ini. Childrennya kita pasang ini kayaknya rata ya, sama nih, sama rata atas bawah nih. Maka kita bisa pasang row lagi. Ini main aksisnya kita pasang menjauh. Space between. Childrennya kita pasang sebuah teks. Nah, teksnya itu adalah shopping. Nah, ini kita copy. Shopping. Kemudian yang satu lagi ini adalah ini. Kita pasang minus. Oke, sip. Nah, ini row-nya kita duplikat. Yang ini buat yang di bawahnya. Kita copy. Sorry, kita pasang di sini. Kita pasang lagi. Seperti ini. Kita coba save. Nah, jadi nih, udah dapat nih. Tinggal kolom ini kita pasang dia cross axisnya kita pasang, dia ada di tengah, ada di awal, jadi dia bentuknya kayak gini. Nah, untuk row-nya kita buat dia saling menjauh ya. Ini saling menjauh sebenarnya. Cuma ini kita harus pasang main aksisnya ya. Ini kita pasang stretch aja biar dia melebar. Oh, sorry. Ini start main axis. Oke, ini kita bungkus dia dengan row ini ya. Jadi di sini ada kontainer. Ada kolom yang ini. Nah, kolomnya ini kita expanded aja. Biar dia full sampai ujung. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, kemudian di sini ada kita kasih geser aja nih. Dari kontainer yang warna yellow ini bisa pakai margin, add inset, dot only right ya. Misalnya ini 20. Jadi ke kanannya agak panjang 20 atau 15 boleh. Nah, ini shopping ini kita tebelin aja. Ini kita font white ya. Styling, textile. Ini font weight-nya bold. Oke, kita save. Nah, jadi kayak gini, shopping bold kayak gitu. Nah, di sini mungkin kita pasang size box juga boleh sih buat ngasih jarak ya. Ini kita copy. Ini kita kasih size box, kasih jarak aja misalnya 10. Dan di sini juga kita pasang 10. Oke, sorry. Di sini sorry. Ini ya. Kita kasih jarak 10 nih. Oke, kalau misalnya udah, berarti ini tinggal kita warnain aja. Color app red, warna merah. Kalau yang ini warnanya tebal, yang ini warnanya kita pasang lagi stylenya. Ini ganti warna aja. Color app text yang soft. Nah, oke, yang ini juga ya. Ini kita copy. Kita pasang seperti ini. Dan selesai. Nah, tinggal dua nih kontennya. Yaitu bottom bar sama grafik ya. Nah, untuk bottom bar sama grafik ini kita bikin simple aja. Untuk yang bottom bar ini kita cilin dulu. Bottom bar itu kita nggak usah ngikutin ini. Kita pakai package aja di pubdev.
itu kita menggunakan convex bottom aja deh. Convex bottom. Nah ini. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini ya. Bisa digeser-geser nih. Nah, convex bottom ini kita copy, kita import aja di sini, klik F1, pas spek ASIS, kita tambahin. Kalau teman-teman nggak punya, berarti teman-teman belum menginstal PubSpec ASIS di sini. Nah, ini bagus ya, ekstensi yang bagus. Ini jangan lupa di-download nih, PubSpec ASIS ini. Biar kalau kita nge-import atau ngambil package dari PubDev itu lebih gampang, tinggal copy aja namanya, langsung F1 dan udah dapet gitu. Nah, sekarang idenya adalah kita mau pakai convex bottom ya. Nah, ini cara pakainya simple. Ini bottomnya kita copy dan dia ada di scaffold, kita paste. Tinggal seperti ini. Convex bottomnya kita import. Selesai. Nah, jadi deh. Dia ada bottomnya nih. Mana dia? Oh, ini nih. Jadi ada bottomnya kan? Indeksnya itu kita mulai dari 0 aja. Ini home, ini transaction, add, ini ada budget, kemudian di sini ada profile ya, ada 5 nih. Kita coba save, coba restart. Ini awal-awal di home ya. Mana dia? Kok enggak? Nah, ini home. Kita bisa geser. Nah, mungkin warnanya jangan warna biru nih, kurang bagus nih. Color, ini ada nggak? Color, background color. Nah, ini kita mau warnanya putih aja. White ya. Kalau warna putih jadinya kayak gini. Nah, ini pada hilang nih, warnanya nyaru. Nah, colornya kita pasang warna primary. Sama yang color aktifnya juga primary. Kita coba save, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi lebih indah gitu. Oke, ini udah cakep. Anggaplah ini kita ada di home, bottomnya udah. Tinggal di bagian grafik. Nah, sekarang materi tentang grafik nih. Materi tentang grafik ini kita pasang di mana grafiknya tadi? Di sini ya. Bisa di scroll. Nah, ini grafik nih. Kontainer ini adalah grafiknya. Nah, untuk grafik kita bisa menggunakan package ya. Ada yang namanya Syncfusion Chart nih. Nah, ini udah terkenal juga nih. Banyak yang pakai nih. Nah, kita manfaatin aja nih Syncfusion Chart, kita copy. Kemudian kita F1, PubSpec ASIS, seperti biasa kita import dulu Syncfusion-nya. Oke, kalau misalnya dia udah, nanti kita cara pakainya tinggal di bawah sini. Kita pakai yang mana nih? Yang lain aja ya. Atau yang ini, spline boleh. Cara pakainya ini kita ambil yang line. Oke, ini kita mau coba klik aja dulu deh. Kita klik, oh enggak. Kita masuk ke bagian nih, yang line nih. Line nih, spline nih. Nah, ini kita klik aja nih spline. Nah, nanti ada overview-nya. Nanti dia akan tampilannya akan seperti ini nih. Kita tinggal, nah kayak gini, yang ngikutin. Nah, ini ada contohnya nggak ya? Ya, nggak ada contohnya nih. Atau kita pakai yang basic chart, line chart aja nih. Ada overview. Nah, ini ada code example nih. Ini ada datanya, kita copy aja datanya dulu. Kita pasang di atas, di sini. Datanya seperti ini. Kemudian kita butuh sales data. Nah, ini ada biasanya di bawah. Nah, ini adalah sebuah kelas modelnya ya. Kita pasang di paling bawah aja. Di luar kelasnya kita pasang seperti ini. Karena dia tipenya datetime, maka di sini salesnya ini harusnya tipenya datetime nih. Kita kasih datetime di sini harusnya. Ya, jadi jangan kayak gini. Ini harus bertipe datetime. Ini kita cut datetime. Baru kita year-nya. Nah, ini tipenya datetime. Nah, kita udah punya datanya nih. Anggaplah cuman ada beberapa data. Nah, sekarang kita tinggal codingannya. Codingannya sebenarnya ini kontainer, di dalamnya ada Syncfusion ini. Kita copy aja nih. Kita copy, kita ganti nih.
Dia di bagian sini nggak usah pakai color, kita pasang child aja, langsung kita pastekan. Nah, jangan lupa kontrol spasi, kita import dan selesai. Mana dia? Nah, nungguin dulu nih. Ini kita coba rapihin dulu. Kita save. Mana dia? Kita coba tungguin dulu nih, teman-teman. Oke, nah ini udah dapat nih. Nah, mungkin kalau dia pakai line series dia kaku ya. Lurus, tegak lurus. Tapi kalau kita pakai spline ya, spline series, dia bakalan agak ngelengkung gini. Nah, cakep nih jadinya. Gitu ya. Nah, mungkin ini berapa dolarnya, dia habis berapa dolar gitu ya. Misalnya di sini $400, ini ada $200 atau $340. Nah, kayak gini. Kita save jadi kayak gini. Kita coba restart. Nah, nanti datanya tuh akan beda nih, berubah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, buat ganti-ganti warna, misalnya nih warnanya kurang bagus nih, bisa ya. Nah, ini mungkin mepet nih, atau kita mau bisa di scroll. Gimana cara biar bisa di scroll? Kalau mau di scroll si kontainer ini, bentar, sebelum kita scroll, ini mau ganti warna dulu deh. Kalau mau ganti warna, di sini kayaknya ada nih Cartesian chartnya, itu ada color, background color, atau yang garis ya. Yang garis ada di sini, spline. Color ada nggak? Nah, ini color, kita coba app primary, kita save. Nah, ini warnanya jadi kayak gini. Nah, mungkin kita bisa kasih width-nya agak tebel nih, 4 misalnya. Nah, bisa nih kayak gini jadinya. Nah, misalnya kalau misalnya di sini kita bisa kasih ini juga pembatas. Misalnya di sini kan cuman kaku ya, cuman kayak gini doang, nggak ada info apa-apa. Misalnya kita ada budget, jangan menghabiskan $200 atau $300. Nah, itu kita bisa menambahkan data yang lain. Karena dia basisnya ini adalah list, maka di sini kita bisa tambahin satu lagi. Kita duplikat aja. Nah, misalnya di sini warnanya warna merah, red, ini width-nya 2 aja atau 1 gitu boleh. Nah, datanya itu di sini X-nya udah benar, Y-nya itu kita tetepin bahwa dia adalah 300. Nah, jadi kita kasih garis horizontal. Oh, ternyata di sini kita terlalu mengeluarkan lebih banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau bisa di scroll di kontainer ini, kita bungkus dia dengan single child scroll view. Nah, kita pasang scroll directionnya axis.horizontal. Kalau ini kita save, nah nanti dia sebenarnya ukuran width-nya itu menyesuaikan. Nah, di sini kita pasang width-nya. Width-nya dari mana? Misalnya kita pasang 1000, kita ngasalin aja 1000, panjang banget. Nah, ini nanti bisa di scroll nih, teman-teman. Tuh ya. Nah, biasanya width-nya itu tergantung dari setiap poin. Misalnya di sini ada berapa data nih? Ada 10. Nah, ada 5 data misalnya, ada 5 data. Nah, dari chart data ini ada 5 data, maka setiap width-nya itu kita kaliin. Jadi ada berapa banyak datanya? Satu datanya itu kita akan kaliin 100 width-nya. Nah, jadi setiap satu data kayak gini itu adalah 100 ukurannya. Ini 100, ini 100, ini 100. Jadi dia bisa di-scroll dan rapih gitu. Nah, bisa kayak gitu ya. Mungkin pembahasan materi UI-nya ini kompleks banget ya. Ini baru di home. Kayaknya kita nggak bisa sampai banyak ya. Mungkin cukup sampai sini aja di home. Tampilan-tampilan lain itu teman-teman buat explore aja sendiri ya. Mungkin saya sampai sini aja. Kita next ke Flutter UI yang lainnya. Oke, ditunggu di channel Kuldi Project. Terima kasih semua.